Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi di channel Natagama Televisi, saluran televisi pembelajaran. Pada video kita kali ini, kita akan membahas tentang permintaan dan penawaran yang merupakan materi KD keempat untuk kelas 10 SMA atau MA. Pada KD sebelumnya, kalian pernah mempelajari tentang pelaku ekonomi. Nah, dalam materi tentang pelaku ekonomi, kita pernah belajar tentang pasar barang dan pasar faktor produksi. Nah, permintaan dan penawaran yang dimaksud dalam video ini yaitu terkait dengan pasar barang. Artinya di sini nanti kita akan membahas permintaan dan penawaran barang atau jasa. Nah, materi tentang permintaan dan penawaran barang dan jasa ini akan disajikan dalam beberapa seri. Maka biar nanti Anda tidak terlewatkan, jangan lupa bagi yang belum subscribe, subscribe terlebih dahulu. Dan bagi yang sudah subscribe, jangan lupa aktifkan loncengnya, agar nanti Anda mendapatkan notifikasi dari kami. Sahabat Natagama Televisi, pertama kali kita pahami terlebih dahulu apa definisi permintaan. Permintaan atau demand adalah jumlah produk yang diinginkan dan mampu dibeli konsumen pada berbagai tingkat harga dalam periode waktu tertentu. Artinya di sini permintaan itu dari sisi konsumen. Nah, ada beberapa jenis permintaan. Pertama dilihat dari daya beli, dan yang kedua dilihat dari jumlah pembeli. Dilihat dari daya beli, ada yang disebut sebagai permintaan absolut, adalah permintaan yang tidak berdaya beli atau permintaan yang sekedar angan-angan. Yang kedua adalah permintaan potensial, adalah permintaan yang berdaya beli tetapi belum diwujudkan dalam bentuk transaksi. Nah, kemudian yang ketiga permintaan efektif, adalah permintaan yang berdaya beli dan diikuti dengan transaksi jual beli. Nah, dilihat dari jumlah pembeli, ada yang disebut sebagai permintaan individu atau permintaan dari seseorang. Dan yang kedua, permintaan pasar atau sekumpulan dari permintaan individu. Selanjutnya kita akan mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Ada beberapa faktor atau beberapa variabel yang mempengaruhi permintaan. Kemudian di sini bagaimana ini pengaruh dari masing-masing variabel ini terhadap jumlah permintaan. Nah, kalau kita lihat di sini ada yang memiliki pengaruh negatif dan ada yang positif. Apa maksudnya di sini negatif dan positif? Pengaruh yang bersifat negatif itu artinya pengaruhnya atau hubungannya itu berlawanan. Apa maksudnya berlawanan? Misalnya begini, jika harga barang di sini mengalami kenaikan, itu akan menyebabkan permintaan itu akan mengalami penurunan. Ketika satu variabel ini naik, menyebabkan variabel lainnya turun, berarti hubungan antara variabel ini dengan permintaan itu memiliki hubungan yang bersifat negatif. Sebaliknya hubungan positif itu adalah hubungan yang searah. Jadi misalnya jika variabel di sini mengalami kenaikan, menyebabkan permintaan juga mengalami kenaikan. Nah, yang seperti itu berarti hubungan antara variabel ini dengan permintaan memiliki hubungan yang positif atau searah. Nah, sekarang mari kita simak pengaruh masing-masing variabel di sini terhadap jumlah permintaan. Yang pertama, harga. Harga di sini memiliki pengaruh atau hubungan yang sifatnya negatif dengan jumlah permintaan. Nah, saya ilustrasikan seperti ini. Jika harga barang itu mengalami kenaikan, akan menyebabkan permintaan itu akan mengalami penurunan. Nah, ini menunjukkan hubungan yang negatif nih. Satu naik menyebabkan pasangannya ini mengalami penurunan. Nah, saya berikan contoh seperti ini. Ini adalah jasa ojek online, ya. Jika tarif dari ojek online ini mengalami kenaikan, itu akan menyebabkan permintaan terhadap jasa ojek online itu akan turun. Mengapa begitu? Alasannya seperti ini. Jika harga barang naik, maka konsumen nanti bisa saja akan menunda pembelian terhadap barang tersebut. Atau yang kedua, konsumen nanti bisa saja akan beralih kepada barang penggantinya. Nah, alasan-alasan seperti itulah yang menyebabkan ketika
harga suatu barang itu naik akan menyebabkan permintaan barang tersebut akan mengalami penurunan. Nah, kemudian yang kedua, harga barang lain yang terkait. Nah, kalau kita melihat di sini, harga barang substitusi itu akan memiliki pengaruh yang sifatnya positif terhadap barang yang menjadi substitusinya atau penggantinya. Sebaliknya di sini harga barang komplementer itu akan memiliki pengaruh terhadap permintaan barang, di mana di sini pengaruhnya negatif, barang yang menjadi pasangannya. Nah, saya ambilkan contoh seperti ini. Antara ojek pangkalan dan ojek online ini memiliki hubungan yang sifatnya substitusi atau saling menggantikan. Jika tidak naik ojek pangkalan, maka bisa naik ojek online. Nah, di sini harga atau tarif dari masing-masing ini bisa mempengaruhi permintaan terhadap sesamanya di sini. Misalnya begini, jika tarif ojek online di sini mengalami kenaikan, itu akan menyebabkan permintaan terhadap ojek pangkalan itu akan mengalami kenaikan. Maka di sini menunjukkan hubungan yang sifatnya positif. Kenapa bisa demikian? Karena kalau tarif ojek online ini naik, orang nanti akan beralih menggunakan ojek pangkalan. Nah, sekarang kita simak berikutnya harga barang komplementer. Saya ambilkan contoh seperti ini. Antara sepeda motor dengan bensin memiliki hubungan yang sifatnya komplementer, saling melengkapi. Maka di sini harga dari barang komplementer itu akan memiliki pengaruh yang sifatnya negatif terhadap permintaan barang yang menjadi pasangannya. Saya ambilkan contoh seperti ini. Jika harga bensin itu mengalami kenaikan, maka ini akan mempengaruhi permintaan terhadap sepeda motor, di mana nanti permintaan sepeda motor itu akan mengalami penurunan. Misalnya harga bensin ini mencapai 100.000 per liter. Oh, lonjakannya sangat tinggi. Itu akan menyebabkan penurunan permintaan sepeda motor secara drastis. Orang nanti tidak akan lagi mau menggunakan sepeda motor. Kenapa? Karena biaya untuk menggunakan sepeda motor ini makin tinggi. Berikutnya, faktor yang keempat adalah pendapatan. Jika pendapatan konsumen naik, itu akan menyebabkan permintaan barang itu akan mengalami naik pula. Kemudian yang kelima, jumlah konsumen. Makin banyak jumlah konsumen, artinya permintaan itu makin besar. Sehingga di sini jumlah konsumen ini memiliki relasi yang sifatnya positif. Yang keenam, ekspektasi harga. Perkiraan harga oleh konsumen. Jika konsumen memperkirakan harga barang itu akan naik, itu akan menyebabkan jumlah permintaan itu akan mengalami kenaikan pula. Mengapa? Karena konsumen mengantisipasi sebelum harga ini mengalami kenaikan, dia sudah melakukan pembelian terlebih dahulu. Sehingga kalau konsumen memperkirakan harga barang akan naik, maka permintaan terhadap barang tersebut akan mengalami kenaikan. Nah, yang ketujuh adalah intensitas atau penting tidaknya. Jika intensitas suatu benda itu mengalami kenaikan, maka permintaan terhadap benda tersebut akan naik pula. Sehingga di sini relasinya positif. Makin penting suatu benda, maka permintaan terhadap benda itu makin meningkat. Contoh, jas hujan. Ketika musim hujan itu intensitasnya tinggi. Permintaan terhadap jas hujan ketika musim hujan itu akan meningkat. Dan yang kedelapan adalah selera atau tren. Akibat promosi, selera konsumen terhadap suatu benda akan mengalami kenaikan. Apa akibatnya terhadap permintaan barang tersebut? Permintaan barang tersebut akan naik pula. Sehingga di sini selera memiliki pengaruh yang sifatnya positif. Nah, pengaruh dari masing-masing variabel di sini terhadap jumlah permintaan yang disebutkan di sini sifatnya negatif dan positif seperti ini, itu diasumsikan untuk barang yang bersifat barang normal. Oke? Selanjutnya kita akan mempelajari fungsi permintaan. Apa itu fungsi permintaan? Fungsi permintaan adalah persamaan yang menunjukkan hubungan antara jumlah suatu barang yang diminta dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang tadi kita bahas dalam slide sebelumnya. Inilah faktor-faktor yang
mempengaruhi permintaan. Nah, sehingga di sini fungsi permintaan itu bisa kita menuliskan seperti ini. QDX itu merupakan fungsi atau dipengaruhi oleh berbagai faktor di sini. Nah, dalam analisa ekonomi itu tidak semua variabel diperhitungkan. Jadi tidak semua variabel di sini diperhitungkan. Yang diperhitungkan itu hanya yang pengaruhnya besar dan langsung. Misalnya harga barang yang terkait dan pendapatan. Sementara variabel yang lainnya di sini itu dianggap konstan atau diistilahkan dengan ceteris paribus. Nah, dalam video ini hanya akan membahas bagaimana pengaruh harga terhadap jumlah barang yang diminta, sehingga fungsi permintaan dapat dituliskan sebagai berikut. QD sama dengan fungsi daripada harga atau fungsi dari P. Nah, adapun bentuk umum fungsi permintaan kita dapat menuliskan seperti ini. QD sama dengan A min B P, atau dalam fungsi harga PD sama dengan A min B Q. Apa itu QD? QD adalah quantity of demand, banyaknya unit barang yang diminta. Apa itu A? A adalah konstanta yang bernilai positif. Apa itu B? B adalah delta Q per delta P yang menunjukkan slope. Delta Q per delta P, pengaruh harga terhadap kuantitas yang diminta, dan di sini bernilai negatif. Seperti yang sebelumnya kita bahas dalam slide awal, bahwa harga ini memiliki pengaruh yang sifatnya negatif. Nah, kemudian apa itu PD? PD adalah harga barang per unit yang diminta. Nah, dari fungsi permintaan yang seperti ini, kemudian keluarlah apa yang disebut dengan hukum permintaan. Apabila harga suatu barang atau jasa itu naik, maka kuantitas barang yang diminta itu akan menurun. Sebaliknya, apabila harga suatu barang atau jasa turun, maka kuantitas atau jumlah barang yang diminta akan naik. Nah, hukum permintaan ini akan berlaku dengan asumsi ceteris paribus, atau faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan tidak mengalami perubahan. Jika faktor lain ikut berubah, maka hukum permintaan di sini belum tentu berlaku. Misalnya saya contohkan begini. Apabila pendapatan konsumen ikut naik, maka kenaikan harga barang belum tentu akan menurunkan permintaan konsumen. Seperti itu. Atau contoh yang lain. Apabila intensitas suatu benda makin naik, maka kenaikan harga barang tersebut belum tentu akan menurunkan permintaan terhadap barang tersebut. Maka sekali lagi di sini saya tekankan, hukum permintaan itu akan berlaku dengan asumsi faktor-faktor yang lain yang mempengaruhi permintaan tidak mengalami perubahan atau ceteris paribus. Oke? Selanjutnya, kita akan mempelajari bagaimana cara membentuk fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Kita bisa mempergunakan rumus seperti ini, yang merupakan penerapan dari rumus fungsi linier. Jadi rumus ini bisa dipakai untuk membentuk fungsi permintaan, sekaligus juga nanti bisa dipakai untuk membentuk fungsi penawaran. Nah, mari kita simak nih bagaimana rumusnya. P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Di mana P1 ini adalah harga sebelum mengalami perubahan. P2 adalah harga setelah berubah. Q1 adalah jumlah barang yang diminta. Atau kalau pada fungsi penawaran berarti ini adalah jumlah barang yang ditawarkan pada saat P1. Kemudian Q2 adalah jumlah barang yang diminta atau ditawarkan pada saat P2. Nah, kita juga nanti bisa membentuk fungsi permintaan dan fungsi penawaran ini dengan menggunakan trik yang tidak menggunakan rumus. Nah, selanjutnya kita akan langsung belajar bagaimana membentuk fungsi permintaan. Ada contoh soal permintaan beras di Bekasi pada Desember 2019. Pada saat harga beras 2.000 per kilogram, permintaan akan beras tersebut sebanyak 80.000 per ton. Tetapi pada saat harga beras meningkat menjadi 4.000 per kilogram, permintaan akan beras menurun menjadi 60.000 per ton. Buatlah fungsi permintaannya. Nah, langkah yang pertama kita lakukan, kita akan mencari dulu nilai P1, Q1, P2, dan Q2.
Nah, P1 itu apa? Tadi P1 itu adalah harga sebelum mengalami perubahan. Maka di sini P1-nya adalah 2. Kemudian Q1-nya, Q1 adalah jumlah pada saat P1. Ketika harganya 2, itu kuantitasnya atau jumlah yang dimintanya adalah 80. Nah, apa itu P2? P2 itu adalah harga setelah mengalami perubahan. Nah, setelah berubah harga ini menjadi 4.000, maka P2-nya 4. Q2 itu adalah kuantitas pada saat harga P2. Nah, maka di sini kuantitasnya adalah 60. Nah, selanjutnya kita masukkan nih ke rumus tadi ya. Ini rumusnya P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Kita masukkan nih angka-angka ini. P min P1. P1-nya di sini adalah 2. Dibagi dengan P2 min P1. P2-nya berapa? 4. Maka di sini 4 min 2. Sama dengan Q min Q1. Q1-nya berapa? 80. Maka Q min 80. Per Q2 min Q1. Berapa Q2-nya? 60. Maka di sini 60 min 80. Nah, selanjutnya kita selesaikan nih. P min 2 per 4 dikurangi 2, berarti 2. Sama dengan Q min 80 per 60 dikurangi 80 adalah min 20. Nah, selanjutnya kita akan lakukan perkalian silang. Atas ini P min 2 kalikan min 20, kemudian Q min 80 dikalikan dengan 2. Nah, kita bisa membentuk ini, bisa dibentuk ke dalam fungsi Q atau fungsi jumlah, di mana bentuk fungsinya seperti ini. QD itu sama dengan A min BP. Atau kita bisa pula ini dari sini membentuknya ke dalam fungsi harga, atau P sama dengan A min BQ. Nah, jika Anda nanti menyelesaikan soal yang berbentuk pilihan ganda, ya tinggal dilihat aja di optionnya bagaimana. Kalau optionnya nanti berupa fungsi Q semua, bentuklah ke dalam fungsi Q. Tetapi kalau nanti dalam soal itu berbentuk fungsi P semua, maka bentuklah dari sini ke dalam fungsi P. Nah, kita akan coba bentuk satu persatu di sini ya. Kita bentuk dulu ke fungsi Q. Nah, maka seperti ini tadi ya, saya sebutkan kita kalikan secara silang. Nah, kalau mau dibentuk ke fungsi Q, maka di sini Q min 80 ini kita taruh di depan. Nah, Q min 80 disilang nih, kalikan dengan 2 kali 2. Sama dengan P2, P min 2 dikalikan min 20. P min 2 dikalikan min 20. Nah, selanjutnya kita selesaikan. Q dikalikan 2 berarti 2Q. Min 80 dikali 2 berarti min 60. Sama dengan P min 20 berarti min 20P. Min 2 dikali min 20 berarti plus 40. Kita selesaikan. 2Q sama dengan min 60 ini pindah ruas ke kanan. Maka tandanya berubah menjadi plus. Maka 2Q sama dengan min 20P plus 40 plus 60. Pindah ke sini jadi plus 60. Nah, 2Q sama dengan min 20P 40 tambah 160 berarti 200. Selanjutnya kita akan cari nilai Q-nya. Q sama dengan min 20P plus 200 per 2. Maka Q sama dengan min 10P plus 100. Atau ketika kita mau menyesuaikan dengan bentuk fungsi seperti ini, maka QD, quantity of demand, itu sama dengan 100 min 10P. Jadi kita pindah ini 100 yang ke depan ya, 100 min 10P. Fungsi yang dalam bentuk fungsi jumlah. Selanjutnya kalau kita mau bentuk ke dalam fungsi P seperti ini, maka P-nya kita selesaikan terlebih dahulu. Di sini P min 2 kita kalikan terlebih dahulu dengan min 20. Jadi P min 2 dikalikan min 20, baru kemudian di sini Q min 80 dikalikan dengan 2. Nah, baru kita selesaikan. P dikali min 20, min 20P, min 2 dikali min 20 plus 40, sama dengan Q dikali 2, 2Q, min 80 kali 2, min 160. Nah, kemudian 40 di sini pindah ruas ke kanan, maka berubah tanda menjadi min ini. Nah, jadi min 20P sama dengan 2Q, min 160, min 40. Min 20P sama dengan 2Q, min 200. Min 160, min 40, maka di sini min 200. Nah, selanjutnya kita cari nilai P-nya nih. P sama dengan 2Q min 200 dibagi dengan min 20. Sehingga di sini P-nya, PD, ini ketemu nih fungsi dalam bentuk fungsi harga. PD sama dengan min 0,1Q plus 10.
Nah, selanjutnya dengan soal yang sama tadi, kita akan mencoba menyelesaikan tanpa menggunakan rumus. Artinya pakai trik di sini ya. Kita buat di sini ada 3 baris. Baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga. Kemudian 2 kolom. Kolom ke-1 dan kolom kedua. Nah, baris pertama di sini kita isi dengan Q dan P. Kalau nanti kita mau membentuk fungsi P, maka di sini yang depan itu adalah Q. Ya, yang depannya Q, baru kolom kedua di sini P. Kemudian baris kedua di sini diisi dengan Q1 dan P1. Nah, kemudian baris ketiga di sini diisi dengan Q2 dan P2. Oke, mari kita selesaikan ya. Kita masukkan di sini terlebih dahulu Q1-nya. Q1-nya 80, P1-nya adalah 2. Kemudian Q2-nya 60, P2-nya adalah 4. Nah, selanjutnya kita kalikan nih. 80 Q1 di sini dikalikan dengan 4. Hasilnya adalah 320. Kita taruh di sini ya, di atas ini di baris yang kedua. Nah, kemudian Q2 60 kita kalikan 2. Dikalikan dengan P1 sini. 60 dikali 2 itu hasilnya 120. Kita taruh di sini, di bawahnya 120. Nah, kemudian kita kurangi di sini nih. 80 dikurangi 60 itu adalah 20. Nah, tandanya di sini kita masukkan P, 20P. P di sini ya, pakainya P nih, karena kita akan berfungsi P nih. Sama dengan 2 dikurangi 4 min 2Q. Q-nya ditaruh di sini, 2Q. Nah, kemudian di sini 320 dikurangi 120 yaitu plus 200. Maka ketemulah di sini 20P sama dengan min 2Q plus 200. Selanjutnya P sama dengan min 2Q plus 200 dibagi dengan 20. Maka P sama dengan min 0,1Q plus 10 atau P sama dengan 10 min 0,1 Q. Kalau kita mau membentuknya ke dalam fungsi Q, maka di sini pada kolom pertama di sini kita menuliskan P dulu. P, baru pada kolom kedua kita tuliskan Q. Nah, baru kita masukkan nih datanya. P1 berapa? P1 adalah 2. Nah, ini jadi pada baris kedua ini diisi ke kondisi yang awal. P1 2. Q1-nya berapa? 80. Kemudian P2-nya berapa? 4. Q2-nya berapa? 60. Nah, kemudian kita kalikan ya. 2 P1 di sini dikalikan dengan Q2. 2 dikalikan 60. Maka 120. Kemudian P2 di sini 4 dikalikan 80 sama dengan 320. Nah, 2 dikurangi 4 itu min 2. Nah, tandanya di sini kita ambilkan Q-nya ini. Karena kita akan mencari Q. Min 2Q sama dengan 80 dikurangi 60 yaitu 20. Dengan tanda dari sini P, 20P. Kemudian 120 dikurangi 320 adalah min 200. Nah, kemudian kita selesaikan nih. Jadi sudah didapat min 2Q sama dengan 20P min 200. Maka Q sama dengan 20P min 200 dibagi dengan min 2. Maka Q sama dengan min 10P plus 100. Atau Q sama dengan 100 min 10P. Itulah cara menyelesaikan atau membentuk fungsi permintaan di sini yang tanpa menggunakan rumus. Selanjutnya kita akan mempelajari materi, schedule, dan kurva permintaan. Misalkan diketahui fungsi permintaan beras itu QD sama dengan 100 min 10P per bulan. Ini adalah fungsi permintaan yang sudah kita bentuk tadi berdasarkan contoh soal yang ada di slide sebelumnya. Di mana QD adalah jumlah barang yang diminta dalam 1000 ton. Kemudian P di sini adalah harga beras dalam 1000 per kilogram. Maka jika harga beras di sini 0, permintaan akan beras itu 100.000. Jika harga beras itu 10, maka permintaan akan beras itu adalah 0. Nah, tabel di bawah ini menunjukkan permintaan beras pada berbagai tingkat harga yang menunjukkan schedule permintaan berdasarkan fungsi permintaan QD sama dengan 100 min 10P. Jadi inilah schedule-nya dibuatkan dalam bentuk tabel seperti ini. Pada saat harga beras per kilo itu 0, permintaan beras per bulan yaitu 100. Ketika harga beras itu 2, permintaan beras itu 80. Ketika harga beras mengalami kenaikan dari 2 menjadi 4, permintaan beras mengalami penurunan dari 80 menjadi 60. Ketika harga naik lagi menjadi 6, permintaan beras
beras turun menjadi 40. Ketika harga beras itu menjadi 8, permintaan beras juga turun menjadi 20. Ketika harga beras itu mencapai 10.000, permintaan beras itu 0. Nah, ini menunjukkan sekali lagi hubungan negatif antara harga dengan permintaan. Nah, dari tabel ini kemudian kita membentuknya menjadi kurva permintaan beras. Nah, kita perhatikan di sini kurvanya. Jadi sekali lagi di sini kurva ini berdasarkan fungsi permintaan beras yang seperti ini. QD sama dengan 100 min 10P. Kurvanya itu berslope negatif. Dia turun dari kiri atas ke kanan bawah. Jadi slope-nya adalah negatif yang menunjukkan adanya hubungan negatif atau hubungan yang saling berlawanan antara harga dan kuantitas yang diminta. Ketika harganya 10, kuantitas yang diminta itu 0. Ketika harga turun menjadi 8, kuantitas yang diminta menjadi 20. Ketika harganya turun 6, kuantitas yang diminta naik menjadi 40. Dan seterusnya. Nah, slope kurva atau delta Q per delta P dalam hal ini ya, dengan menggunakan fungsi seperti ini, itu slope-nya adalah min 10. Jadi min 10 di sini, min 10P itu menunjukkan slope dari kurva permintaan. Apa maknanya min 10 di sini? Berarti jika harga beras itu bertambah 1 unit, maka permintaan beras akan turun sebanyak 10 unit. Inilah schedule dan kurva permintaan beras berdasarkan fungsi permintaan QD sama dengan 100 min 10P. Oke? Sahabat Mentagama Televisi, selanjutnya kita akan mempelajari penawaran atau supply. Apa itu penawaran? Penawaran adalah sejumlah barang dan jasa yang ditawarkan oleh produsen pada waktu tertentu dalam berbagai tingkat harga. Nah, ada beberapa macam penawaran. Pertama, penawaran individu adalah penawaran dari seorang produsen atau penjual. Kemudian yang kedua, penawaran pasar adalah penawaran dari keseluruhan produsen atau keseluruhan penjual. Selanjutnya kita akan mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi penawaran, serta pengaruh dari masing-masing variabel ini terhadap penawaran. Di mana di sini sifat pengaruhnya itu ada yang bersifat positif, ada juga yang negatif. Nah, kita bahas satu persatu. Pertama, harga. Bagaimana nih pengaruh harga terhadap penawaran? Harga ini memiliki pengaruh atau bersifat positif. Apa maknanya? Antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan itu memiliki hubungan yang searah. Kalau harga barang itu mengalami kenaikan, maka penawaran juga akan mengalami kenaikan. Atau sebaliknya, jika harga barang mengalami penurunan, maka penawaran juga mengalami penurunan. Kok bisa seperti itu? Nah, alasannya demikian. Kalau harga barang itu naik, maka ini akan mendorong produsen untuk memproduksi barang lebih banyak. Sehingga kenaikan harga tadi akan menambah jumlah barang yang ditawarkan. Kemudian faktor lain adalah harga barang lain yang terkait. Ada harga barang substitusi dan harga barang komplementer. Di mana harga barang substitusi itu memiliki pengaruh yang bersifat positif, harga barang komplementer memiliki pengaruh yang bersifat negatif. Saya ambilkan contoh seperti ini. Seandainya Anda itu pedagang nasi uduk, kemudian di samping warung Anda ada pedagang lontong sayur. Nah, nasi uduk dan lontong sayur itu memiliki hubungan yang sifatnya substitusi. Kalau tidak makan nasi uduk, makan lontong sayur kalau kita sarapan. Maka harga lontong sayur itu bisa mempengaruhi penawaran Anda, produksi Anda sebagai pedagang nasi uduk. Kalau harga lontong sayur ini turun, maka nanti penawaran Anda sebagai pedagang nasi uduk akan diturunkan. Mengapa Anda harus turunkan? Karena ada kemungkinan nih, pelanggan Anda, pelanggan nasi uduk ini akan beralih mengkonsumsi lontong sayur. Nanti Anda nggak laku itu jualannya. Maka penurunan harga barang substitusi itu akan menyebabkan penurunan penawaran barang yang menjadi substitusinya. Artinya di sini menunjukkan relasi yang
positif. Nah, kemudian harga barang komplementer, di mana di sini pengaruhnya negatif. Seandainya Anda itu adalah produsen mobil dengan bahan bakar yang menggunakan solar, kemudian harga solar ini mengalami kenaikan, maka produksi Anda itu harus siap diturunkan. Kenapa? Karena nanti konsumen tidak mau lagi membeli produk Anda, akan beralih ke barang lain. Karena apa? Karena penggunaan mobil Anda yang menggunakan bahan bakar solar itu menjadi mahal dari pandangan konsumen. Maka nanti kenaikan harga barang komplementer ini akan menurunkan penawaran barang yang menjadi pasangannya. Oke? Nah, yang keempat, biaya produksi. Biaya produksi ini akan memiliki pengaruh yang sifatnya negatif. Artinya, kenaikan biaya produksi ini bisa menyebabkan penawaran itu turun. Biaya produksi naik, penawaran turun. Mengapa kenaikan biaya produksi menyebabkan penawaran itu turun? Karena produsen ketika nanti sudah tidak mampu lagi membebankan biaya produksi itu dengan pada harga jual, nanti produsen akan memilih mengurangi jumlah penawarannya atau dia akan menghentikan produksinya sehingga kenaikan biaya produksi itu dapat menurunkan jumlah barang yang ditawarkan. Kemudian yang kelima, teknologi produksi. Teknologi produksi ini akan mendorong jumlah penawaran yang makin bertambah. Yang keenam, jumlah produsen. Makin banyak jumlah produsen, artinya makin banyak jumlah penawaran, sehingga relasinya positif. Yang ketujuh, ekspektasi harga oleh produsen. Ini memiliki relasi yang sifatnya negatif. Kalau produsen ini memperkirakan harga barang akan naik, maka nanti produsen akan mengurangi jumlah barang yang dia jual. Kenapa dia mengurangi jumlah barang yang dia jual? Karena nanti dia menunggu terlebih dahulu kenaikan harga. Begitu harga barang naik, baru dia jual. Sehingga di sini ekspektasi harga itu memiliki relasi yang negatif terhadap penawaran. Demikianlah faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran beserta sifat dari pengaruh masing-masing faktor tersebut terhadap penawaran. Selanjutnya kita akan mempelajari fungsi penawaran. Apa sih fungsi penawaran itu? Fungsi penawaran adalah persamaan yang menunjukkan hubungan antara jumlah suatu barang yang ditawarkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kita bisa menuliskan fungsi penawaran seperti ini. QSX, quantity of supply dari barang X, atau jumlah barang X yang ditawarkan, itu sama dengan fungsi atau dipengaruhi oleh beberapa faktor atau variabel yang ada di sini dengan sifat pengaruh yang berbeda-beda. Ada yang positif dan ada yang negatif, ya. Dalam analisa ekonomi, tidak semua variabel yang mempengaruhi penawaran tadi itu diperhitungkan. Biasanya yang diperhitungkan hanya variabel yang pengaruhnya besar dan langsung, dan variabel lainnya itu dianggap konstan atau ceteris paribus. Nah, dalam video ini kita hanya akan membahas pengaruh harga terhadap jumlah barang yang ditawarkan, sehingga fungsi penawarannya dapat dituliskan sebagai berikut. QS itu merupakan fungsi dari P atau fungsi dari harga. Adapun bentuk umum fungsi penawaran itu bisa berbentuk fungsi Q atau fungsi jumlah, bisa pula berbentuk fungsi P atau fungsi harga. Jika berbentuk fungsi Q, maka bentuknya seperti ini. QS sama dengan A plus BP. Kalau berbentuk fungsi harga, maka PS itu sama dengan A plus BQ. Apa itu A? A adalah konstanta. A ini konstanta. Nah, nilai A di sini bisa positif, bisa pula A ini adalah negatif. Kemudian apa itu B? B di sini adalah delta Q per delta P atau pengaruh perubahan harga terhadap jumlah barang yang ditawarkan yang menunjukkan pula slope dari kurva penawaran. Nah, B di sini itu harus bernilai positif. Maka dinilai sini positif tuh. B itu bernilai positif. Kemudian apa P? P adalah harga barang per unit yang ditawarkan. Q di sini adalah banyaknya unit barang yang ditawarkan. Nah, dari fungsi penawaran yang seperti ini, kemudian kita bisa membentuk menjadi hukum penawaran. Apabila harga suatu barang atau jasa naik, maka kuantitas barang yang ditawarkan akan naik. Sebaliknya, apabila harga suatu barang atau jasa turun, maka kuantitas atau jumlah barang yang ditawarkan akan turun pula. Kemudian di sini ada kalimat dengan asumsi ceteris
paribus. Artinya, faktor-faktor lain yang mempengaruhi penawaran itu tidak diperhitungkan atau dianggap tetap. Kalau nanti faktor lain itu ikut berubah, belum tentu nanti hukum penawaran ini akan berlaku. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana ini membentuk fungsi penawaran. Ada contoh soal penawaran beras di Bekasi pada bulan Desember 2019. Kalau tadi kita bicara dari sisi permintaan beras, sekarang kita bicara dari sisi penawaran beras di Bekasi. Pada saat harga beras itu 4.000 per kilogram, penawaran akan beras tersebut sebanyak 20.000 per ton. Tetapi pada saat harga beras meningkat menjadi 6.000 per kilogram, penawaran beras juga ini meningkat menjadi 40.000 per ton. Bagaimana fungsi penawarannya? Kita akan selesaikan dengan menggunakan rumus fungsi linier. Maka kita akan mencari dulu berapa P1, Q1, P2, dan Q2. P1-nya kita dapatkan di sini 4, harga sebelum berubah. Q1 adalah kuantitas pada saat harga P1, saat harga 4.000, itu kuantitasnya adalah 20.000 ton. Kemudian, pada saat P2, P2 ini adalah harga ketika mengalami kenaikan, itu 6, itu Q2-nya adalah 40. Kuantitasnya ini meningkat menjadi 40. Kemudian dari data ini kita masukkan ke dalam rumus fungsi linier. P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Kita masukkan angka-angkanya. P min P1. P1-nya adalah 4. Maka P min 4 per P2 min P1. Kita masukkan P2-nya. P2-nya 6. 6 dikurangi P1-nya adalah 4. Sama dengan Q min Q1. Q min Q1. Q1-nya adalah 20, maka Q min 20 per Q2 min Q1. Q2-nya 40, Q1-nya 20, maka 40 min 20. Selanjutnya kita selesaikan. P min 4, 6 dikurangi 4 di sini 2. Sama dengan Q min 20 per 40 dikurangi 20 adalah 20. Selanjutnya nanti kita bisa bentuk ke fungsi P atau fungsi Q. Kita lakukan perkalian silang nanti ya. Kalau kita nanti mau membentuk ke dalam fungsi Q, maka nanti Q ini ditaruh di depan. Kita silangkan ke 2 ini, dikalikan 2 ke sini. Atau bisa pula kita bentuk ke fungsi P. Kalau kita bentuk ke fungsi P, nanti P di sini kita taruh di depan. P min 4 kita kalikan 20, baru nanti Q min 20 kalikan 2. Contohnya seperti ini. Kita akan bentuk ke fungsi Q. Maka Q-nya ini ditaruh di depan nih. Q min 20 ditaruh depan, dikalikan dengan 2, silang ke sini. Kemudian P min 4 kalikan dengan 20. Q min 20 kali 2 sama dengan P min 4 kali 20. Q kali 2 maka 2Q. Min 20 kali 2 maka min 40. Sama dengan P dikalikan 20 maka 20P. Min 4 kali 20 maka min 80. Nah, selanjutnya 2Q sama dengan yang tidak ada Q-nya kita pisahkan. Kumpulkan di sini. Maka min 40 ini pindah ruas ke kanan. Menjadi 20P min 80 plus, pindah ruas jadi plus 40. Maka kemudian 2Q sama dengan 20P min 80 plus 40, maka min 40. Maka Q sama dengan 20P min 40 dibagi dengan 2. Maka Q sama dengan 10P min 20 atau QS ya sama dengan min 20 plus 10P. Ini min 20 ditaruh depan. Min 20 plus 10P. Selanjutnya kalau kita bentuk ke fungsi P, maka P ini kita taruh depan. P min 4-nya ini ditaruh di depan. P min 4 dikalikan 20 sama dengan Q min 20 dikalikan 2. Lalu kita selesaikan nih. P dikalikan 20 maka 20P. Min 4 dikali 20 berarti min 80. Sama dengan Q dikali 2 berarti min 2Q. Min 20 dikalikan 2 maka min 40. 20P sama dengan min 80-nya pindah ruas nih. 20P sama dengan min 80-nya pindah ruas menjadi 2Q min 40 plus 80. Maka 20P sama dengan 2Q plus 40. Min 40 tambah 80 berarti plus 40. Maka P sama dengan 2Q plus 40 dibagi dengan 20. Maka PS sama dengan 0,1Q. Maka PS sama dengan 0,1Q plus 2. Ketemu di sini kita fungsi P ya. Nah, demikianlah bagaimana contoh membentuk fungsi penawaran. Sahabat Natagama Televisi, selanjutnya kita pelajari schedule dan kurva penawaran. Misalkan diketahui fungsi penawaran beras itu QS sama dengan min 20 plus 10P per bulan. Fungsi penawaran ini kita bentuk tadi berdasarkan contoh soal yang ada di slide sebelumnya. Di mana QS di sini itu adalah jumlah barang yang ditawarkan dalam ribu ton. Sementara P di sini
ini adalah harga beras dalam ribu per kilogram. Maka berdasarkan fungsi penawaran yang bentuknya seperti ini, itu tidak ada penawaran beras pada harga di bawah atau sama dengan Rp2.000. Jadi kalau misalnya kita menggantikan P ini dengan harga 2.000 atau 2, maka 10 kali 2 adalah 20. Ditambah dengan min 20, maka tentu di sini QS-nya sama dengan 0. Jadi sehingga ada kesimpulan seperti ini, tidak ada penawaran beras pada harga di bawah atau sama dengan 2.000. Nah, tabel di bawah ini itu menunjukkan schedule penawaran beras pada berbagai tingkat harga. Kita lihat di sini, pada saat harga beras itu 2.000, tidak ada penawaran beras. Ketika harga itu 4.000, penawaran beras itu 20.000 ton. Ketika harga ini 6.000, penawaran beras naik menjadi 40. Ketika harga naik menjadi 8.000, penawaran beras juga naik menjadi 60. Ketika harga beras naik 10.000, penawaran beras naik menjadi 80.000. Nah, ini menunjukkan, tabel ini sekali lagi menunjukkan bahwa ada relasi yang positif antara harga dan penawaran. Ketika harga barang naik, penawaran juga ikut naik. Nah, dari tabel ini kemudian kita gambarkan menjadi kurva penawaran. Nah, di sini ada sumbu harga, kemudian sumbu kuantitas atau jumlah barang. Pada harga 2, itu harga 2 di sini, harganya 2, tidak ada barang yang ditawarkan, kuantitasnya 0. Ketika harga barang itu 4, kuantitas barang ini 20. Ketika harga naik 6.000, jumlah penawaran barang juga naik di sini, kuantitasnya menjadi 40 dan seterusnya. Inilah bentuk kurva penawaran dengan berdasarkan fungsi penawaran QS sama dengan min 20 plus 10P. Bentuknya itu dari kiri bawah ke kanan atas yang menunjukkan adanya slope yang positif. Ketika harga barang naik, kuantitas juga naik. Nah, slope kurva penawaran atau delta Q per delta P itu sama dengan 10. Ini 10 ini. 10P ini menunjukkan slope delta Q per delta P. Nah, yang berarti jika harga beras bertambah 1 unit, maka penawaran beras itu akan naik sebanyak 10 unit. Sahabat Natagama Televisi, sampailah kita di ujung video seri ke-1 ini, di mana kita di sini akan mempelajari tentang harga keseimbangan atau equilibrium price. Dalam pembahasan ini, nanti kita akan menggabungkan antara permintaan dan penawaran. Apa itu harga keseimbangan atau harga pasar? Adalah harga kesepakatan antara konsumen dan produsen saat PD sama dengan PS, harga yang diminta sama dengan harga yang ditawarkan, atau saat QD sama dengan QS, kuantitas yang diminta sama dengan kuantitas yang ditawarkan, atau saat kurva permintaan itu berpotongan dengan kurva penawaran. Dalam slide sebelumnya tadi, kita sudah mendapatkan fungsi permintaan yang berbentuk seperti ini, QD sama dengan 100 min 10P. Kemudian kita juga sudah mendapatkan fungsi penawaran yang berbentuk QS sama dengan min 20 plus 10P. Nah, dari kedua fungsi ini, kita juga tadi sudah membuatkan schedule permintaan dan schedule penawarannya. Nah, sekarang kita gabungkan nih, schedule permintaan dan schedule penawaran dalam satu tabel. Di sini ada kolom harga, kemudian ada kolom jumlah permintaan, dan kolom jumlah penawaran. Dari tabel ini kita bisa menentukan nih, harga keseimbangan itu ada pada harga berapa, yaitu ada pada harga 6. Ketika kuantitas yang diminta sama dengan 40 dan kuantitas yang ditawarkan adalah 40. Jadi, berdasarkan tabel di sini, harga keseimbangan itu ada pada harga 6 dengan kuantitas keseimbangan adalah 40. Nah, berdasarkan pendekatan kurva, kita juga bisa menentukan harga keseimbangan itu ketika kurva permintaan itu berpotongan dengan kurva penawaran. Titik potongnya di sini adalah harga keseimbangan. Nah, kita lihat di sini kurva permintaan ini yang warna hijau dengan simbol D atau demand. Sementara kurva penawaran ini simbolnya S atau supply. Nah, kita lihat di sini kurva permintaan itu dari kiri atas ke kanan bawah yang menunjukkan adanya relasi negatif antara harga dan kuantitas. Sementara kurva penawaran itu dari kiri bawah ke kanan atas yang menunjukkan adanya relasi positif antara harga dan kuantitas yang
yang ditawarkan. Nah, harga keseimbangan itu ada pada titik potong kurva permintaan dan kurva penawaran, yaitu ada di harga 6 dengan kuantitas 40. Maka berdasarkan pendekatan kurva ini juga, harga keseimbangan itu ada pada harga 6 dengan kuantitas keseimbangan adalah 40. Selanjutnya nanti pada video seri berikutnya kita akan belajar bagaimana menentukan harga keseimbangan berdasarkan pendekatan matematis. Nah, kemudian berdasarkan pendekatan kurva seperti ini, harga keseimbangan ini akan berubah ketika ada pergerakan atau pergeseran dari kurva permintaan atau pergeseran dari kurva penawaran. Ini pun nanti akan kita pelajari pada video seri berikutnya. Jadi, sampai berjumpa kembali dalam video seri kedua, di mana nanti kita akan menentukan harga keseimbangan dengan pendekatan matematis, serta bagaimana ini berdasarkan pendekatan kurva, yaitu kita akan mempelajari perubahan harga keseimbangan. Kemudian yang ketiga, bagaimana nanti pengaruh pajak dan subsidi pada harga keseimbangan. Terima kasih Anda sudah menonton tayangan video kami. Jangan lupa berikan like untuk video ini. Jika ada saran dan pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Dan jika Anda menganggap tayangan ini menarik dan berguna bagi orang lain, silakan share kepada yang lain. Bagi yang belum subscribe, saya ingatkan kembali, jangan lupa subscribe terlebih dahulu agar nanti Anda tidak tertinggal video seri kedua. Dan bagi yang sudah subscribe, jangan lupa aktifkan loncengnya, agar nanti Anda mendapatkan notifikasi dari kami begitu kami meluncurkan video seri kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di channel Natagama Televisi.